Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa'a wa tadakkura wa tadkir wal ifadah wal istifadah wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirin musyahidul kiram dimanapun anda kalian berada, alhamdulillah pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sehingga kita bisa belajar bersama-sama mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat-syariat baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada bulan ini, pada hari ini, pada detik ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musyahadatul kiram, kita hendaknya mengetahui apa tujuan hidup kita di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin dan semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang bisa ibadah? Hendaknya dia belajar agama, karena belajar agama ini wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa bil riwayah wal muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meneruskan perjuangannya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin rahimakumullah, pelajaran kita sampailah kepada kita wa aslul iman, pokok dari keimanan kita. Bagaimana iman ini kita pupuk sehingga menjadi iman yang sangat kuat. Yang pertama adalah anta taqida annallaha ta'ala mawjud. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam diri kita bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menandakan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan di dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, ada. Kemudian anna dzatullah ta'ala mawjudah la ma'dumah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Keyakinan yang pertama ini adalah Allah mawjud, Allah itu ada. Ada sebagian orang beranggapan bagaimana Allah itu adanya. Kita bisa berpikir logika, adanya alam semesta, adanya yang kita lihat ini, adanya langit, adanya bumi, adanya bintang-bintang, adanya bulan, adanya planet-planet yang luar biasa besarnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Nah, ini Allah ta'ala mawjud. Ada juga yang dikatakan bahwa di dalam segelas susu kita harus berkeyakinan bahwa di situ ada karbohidrat, di situ ada vitaminnya. Tapi kita tidak bisa memisahkan antara karbohidrat dan vitamin yang ada di dalam kandungan susu. Nah, mudah-mudahan dengan iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, kita bertambah keyakinan di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dalilnya, qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Katakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, qalat rusuluhum afillahi syak,
Berkata para rasul-rasul mereka, afillahi syak, apakah ada keraguan-raguan di dalam hati mereka tentang adanya Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya. Kemudian wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Ada muta'addud fi dzat wa sifat wa af'al, tidak adanya penjumlahan, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya, dalam sifatnya. Mana dalilnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu. La syarikalah wala mathilah wala syabihalah. Tidak ada yang menyekutukan, tidak ada yang menyamainya, wala syabihalahu, ataupun yang menyerupai, yang menyamakan. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan, menyerupai Allah saja tidak, apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyontohkan adanya Allah aja tidak ada, bagaimana ingin menjadikan Allah yang lain? La syarikalah wala mathilah wala syabihalahu. Contohnya, membikin contoh seperti Allah aja tidak bisa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sama dengan segala sesuatu, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, menciptakan adanya langit, menciptakan adanya bumi. Yang kita lihat ini adalah langit yang pertama. Masih ada langit sampai langit yang ketujuh. Wa khalaqal maut, menciptakan kematian. Apa itu kematian? Mufaraqatur ruhul jasad. Kematian adalah berpisahnya antara ruh dan jasad kita ini. Wal hayah, wujudur ruh fil jasad. Kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan kita, yaitu menjadikan jasad kita ada rohnya, itu kehidupan. Wa ta'ah wal maksiyah, ketaatan dan kemaksiatan. Wasihah wassagam, Allah menciptakan sehat dan Allah menciptakan sakit. Wa jami'il gauni wa ma fihi wa khalaqa khalqa wa amaluhu, dan semua yang kita lihat yang ada di dunia ini ataupun di antariksa sana, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wa khalaqa khalqa wa amaluhum, dan menciptakan amal-amal kebaikan untuk hambanya. Wa gadara arzakahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkadarkan rizki kita ketika kita masih bayi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk menjanji janin yang ada di perut ibu kita, bahwa berapa banyak air yang diminum, berapa banyak makanan yang dimakan, semuanya telah ditulis dan dijanjikan ketika kita masih di perut ibu kita. Tentang rizki kita, tentang ajal kita, tentang kehidupan kita, tentang amal kebaikan kita, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita. Maka dari itu, berapapun rizki yang kita terima, hendaknya kita syukuri. Dikatakan Imam Haddad, la yukthiru hammuk ma qaddir yakun. Jangan engkau tambah kesedihanmu, jangan engkau tambah kesusahanmu. Apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Wa ajalahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian kita tidak tahu. Baik itu kita akan mati di masjid, atau kita akan mati di jalan, atau kita akan mati ketika tidur, atau kita akan mati ketika berjalan. Tentunya kita tidak ada salah seorang dari kita yang mengetahuinya. Katakan Al-Habib Umar bahwa apabila rizki kita belum habis, maka tentunya dia tidak akan meninggal pada waktu itu. Ada seseorang yang jatuh dari lantai 7. Seseorang jatuh dari lantai 7, menurut logika dia akan meninggal seketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih mensisakan rizki berupa 1 gelas minuman.
Ketika dia jatuh, dia bisa bangun, kemudian di dekatnya ada gelas minuman, dia habiskan satu gelas minuman kemudian meninggal. Itu adalah gambaran di mana rizki Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dari sejak kita masih kecil. La tazidu wa la tanqusu. Rizki kita tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa ajaluhum, begitu juga ajal tidak bisa dicepatkan atau tidak bisa dikurangkan. Wala yahdithu hadithun illa biqada wa qadah wa iradatih. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu umur kita gunakan, setiap waktu kita gunakan dengan amal kebaikan. Karena apa? Kita tidak mengetahui di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun kabirun mutakallimun sami'un basir ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hidup, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala maha qadir, mampu. Allah Subhanahu wa taala mutakallim, Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi bukan berbicara seperti kita berbicara. Allah Subhanahu wa taala sami'un basir, Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi bukan seperti kita mendengarkan dengan telinga. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat, bukan dengan melihat dengan mata kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui lintasan hati kita. Bagaimana seseorang lintasan orang-orang salihin yang mana luar biasa. Diceritakan bahwa ada seorang nenek-nenek yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika dia dimasukkan ke dalam surga, nenek tersebut kaget. Ya Allah, ini pahala dari mana ya Allah? Begitu besarnya kerajaan atau surga yang didapatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketahuilah nenek bahwa engkau pernah berjalan di gurun yang pasir dan engkau terlintas dalam hati engkau ketika engkau memiliki harta sebanyak butiran-butiran pasir yang ada di gurun ini, maka aku akan bersedekah. Nah, ini lintasan nenek dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lintasan hatinya niat kebaikannya apabila si nenek ini memiliki harta yang banyak sebanyak butiran-butiran pasir di gurun, maka nenek tersebut akan menyedekahkannya kepada orang yang berhak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melihat niat dari seorang nenek tersebut. Sami'un basir ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui apa-apa yang terlintas di dalam hati. Wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang ada di sanubari. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui rahasia-rahasia kita. Khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatunya. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Mudah-mudahan berkat Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tambah lagi iman kita. Kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang yang mendapatkan ilmu tapi dia tidak dekat dengan Allah, maka dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita pelajari menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini 1441 Hijriah ini menjadi Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala dosa-dosa, mengabulkan segala doa-doa kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.